warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang pendalaman materi fikih yang menganut bab puasa, makanan, dan minuman halal yang beranggotakan saya sendiri, Amalina Ramadina, dan Murjiati. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian puasa. Kata puasa sendiri berasal dari kata saum yang berarti menahan diri atau meninggalkan atau mencegah. Kata puasa secara etimologi puasa berarti menahan, sedangkan terminologi yaitu puasa sendiri menahan makan, minum, menggali perempuan atau seluruh hal yang bisa membatalkan puasa dengan tujuan ibadah dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Selanjutnya, adapun pengertian puasa menurut syariat adalah meninggalkan atau menahan diri dari suatu hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Selanjutnya, jenis-jenis puasa. Jenis-jenis puasa terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib sendiri terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, puasa Ramadan. Puasa Ramadan dikerjakan pada bulan Ramadan yang mempunyai hukum fardu ain, yang dimana artinya setiap orang muslim wajib melaksanakan puasa Ramadan, baik yang sudah balik, berakal, mampu berpuasa dan tidak berpergian, serta tidak ada halangan seperti haid, nifas, dan lain-lain. Selanjutnya puasa nazar. Puasa nazar sendiri adalah puasa janji. Puasa ini dilaksanakan untuk memenuhi janji yang pernah dia katakan. Yang selanjutnya puasa kifarat. Puasa kifarat adalah puasa denda atau tebusan, yang dimana puasa yang dikerjakan untuk menebus denda yang telah dia lakukan. Yang selanjutnya puasa qadha. Puasa qadha adalah puasa yang dikerjakan seseorang yang telah meninggalkan puasa Ramadan dan menggantikannya di bulan lainnya. Selanjutnya, puasa sunnah. Puasa sunnah terdapat menjadi 6 bagian. Yang pertama, puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis dilaksanakan pada hari Senin sama Kamis. Puasa ini sangat dianjurkan sekali bagi setiap umat muslim. Puasa ini dilakukan karena niatan dengan dirinya sendiri-sendiri tanpa ada paksaan orang lain. Yang selanjutnya puasa Syawal. Puasa Syawal dilaksanakan pada 6 hari pada bulan Syawal setelah tanggal 1 Syawal. Yang ketiga puasa Arafah. Puasa Arafah sendiri itu dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang selanjutnya puasa Daud. Puasa Daud biasa disebut dengan puasa berseling, yang dimana puasa ini dilakukan dengan 1 hari puasa dan hari selanjutnya tidak berpuasa. Yang selanjutnya puasa Tasyu'a dan Asyura. Puasa Tasyu'a Asyura pada tanggal 9 dan 10 Muharram. 6. Puasa tengah bulan. Puasa tengah bulan dilaksanakan pada tanggal 13, 14, 15 bulan Qamariyah. Puasa ini biasa dikenal dengan Ayyamul Bid. Selanjutnya, waktu yang diwajibkan untuk berpuasa. Waktu yang diwajibkan berpuasa adalah ketika puasa Ramadan, yang dimana setiap muslim wajib melaksanakannya bagi umat Islam. Puasa ini adalah termasuk salah satu rukun Islam. Selanjutnya, hikmah berpuasa. Hikmah berpuasa diantara lain sebagai berikut. Yang pertama, tanda terima kasih kita kepada Allah atas rahmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Yang kedua, belajar disiplin, di mana puasa ini mengajak kita untuk disiplin waktu. Kapan kita berpuasa, kapan kita makan, dan kapan kita mengakhirinya. Yang ketiga, memupuk rasa belas kasihan sama manusia. Yang keempat, di akhir nanti akan disediakan satu pintu bagi orang-orang yang berpuasa, disebut dengan pintu Royan, yang dimana disediakan untuk pintu-pintu orang yang berpuasa. Yang selanjutnya,
guna menjaga kesehatan, karena di mana puasa itu akan mengistirahatkan organ pencernaan kita serta memperkuat badan kita dan mengeluarkan sisa-sisa makanan yang ada dalam perut. Yang sebenarnya bagi kesehatan psikologis, emosi kita akan terjaga dan lebih baik lagi. Meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah yang telah Dia berikan kepada kita semua. Sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Murjiati. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Nilna, yaitu mengenai makanan dan minuman halal dan haram. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian makanan dan minuman halal dan haram. Kata halal berasal dari bahasa Arab yang berarti disahkan atau diperbolehkan. Secara istilah, makanan dan minuman halal adalah makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi atau dimakan oleh umat Islam. Sedangkan haram yaitu larangan. Makanan dan minuman yang haram yaitu makanan atau minuman yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam karena dilarang oleh syara. Yang kedua yaitu jenis makanan halal. Yang pertama yaitu semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan. Yang kedua yaitu semua makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang ketiga yaitu semua makanan yang tidak memberi mudarat. Yang keempat yaitu binatang yang hidup di laut ataupun di air tawar. Yang kelima yaitu hati dan limfa binatang yang halal. Yang ketiga yaitu jenis minuman halal. Yang pertama yaitu semua minuman hukumnya halal kecuali yang jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang kedua yaitu semua jenis air atau cairan yang tidak membahayakan. Yang ketiga yaitu air atau cairan yang tidak memabukkan. Yang keempat yaitu air atau cairan yang bukan berupa benda najis. Yang kelima yaitu air atau cairan yang suci, itu didapatkan dengan cara-cara yang halal. Yang keempat yaitu jenis makanan haram. Jenis makanan haram yaitu dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3. Yang kelima yaitu jenis minuman haram. Jenis minuman haram secara garis besar dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama semua jenis minuman yang memabukkan. Yang kedua yaitu minuman dari benda-benda najis. Yang ketiga yaitu minuman yang didapatkan dengan cara-cara yang tidak halal. Yang keenam yaitu manfaat makanan dan minuman halal. Yang pertama yaitu badan kita menjadi sehat. Yang kedua yaitu manusia dapat mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu manusia dapat memiliki akhlakul karimah karena makanan dan minuman yang halal dapat mempengaruhi watak yang terpuji. Yang ketujuh yaitu akibat buruk dari mengonsumsi makanan dan minuman haram. Yang pertama yaitu amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu merusak jiwa. Yang ketiga yaitu membahayakan kesehatan. Yang keempat yaitu memubadirkan harta. Yang kelima yaitu mengganggu orang lain. Yang keenam yaitu menghalangi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.